industri musik itunya sendiri sebetulnya yang harus berkembang gitu. Tadi misalkan nyari duitnya dari mana nih, ya si Bio mungkin ada berumur mungkin agak kolot juga gitu. Betul. Soalnya dia harusnya bisa cari apalah. Oke, selamat berjumpa di Gibah Penghapus Dosa dengan saya Gugun Somah Dan dan saya Bejo. Ini Bejo jarang-jarang teman-teman muncul di frame karena biasanya di balik ya. Ya. Berbeda karena ini khususon judulnya Gibah Penghapus Dosa. Bejo harus maju sebagai podcaster. Jadi Bejo ini bisa menge-mapping bisnis teman-teman. Gitu ya. Iya. Meskipun tidak target ya. Podcasting jagoan gitu. Nah, malam ini nggak malam ini ya, teman-teman kan bisa nonton pagi, siang, saya gitu, kapanpun teman-teman nonton ini. Kami sedang bersama Kaf, ada Tating dan Embe. Ini kemana dua personil lagi? Personel lagi tadi yang ngasih aba-aba sama yang di belakang kamera. Iya benar. Karena ini adalah itikat kolaborasi antara Soundcialism bersama Yod kali ini gitu. Iya. Apa kabar ini, Pambe atau Tik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Kang Gun sama Kang Bejo gimana? Alhamdulillah. Kemarin saya mah baru diomongin ya. Iya. Baru. Tadi digibahin. Digibahin gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak penghapus dosa, soalnya di belakang dia Oh iya betul. Benar dosa. Benar dosa. Benar juga. Tah, Pambe atau Ting. Jadi kan gibah penghapus dosa ini tuh memang kudu ngomongkeun jelema. Kudu ngomongin jelema atau ngomongin kegiatan yang dilakukan oleh jelema. Nah, tapi kan omongan kita ini tuh ditayangin di seluruh dunia ya. Sehingga itu yang bisa menghapus dosa kita semua. Karena orang yang digibahin tahu. Iya benar juga. Ya, gitu. Nah, teman-teman, ada Tating dan Mbe di sini juga mereka sempat mengikuti perjalanan bermusik. Mungkin kan ayeuna mah kan ada Soundcialism, ada klub indie, titik kumpul, dan ternyata kan di tahun 2000-an lah Pambe ya, ada beberapa juga kita sebut media kolektif menurutnya. Ada apa tadi nganu di Braga teh ya? Ada TRL. TRL. Traffic Light. Dia Oke. kafe kecil gitu. Bar lah di pas belokan Braga. Yang pas belokan dulu mah sebenarnya Center Point sebelahnya Braga Sky ya. Sekarang apa? Oke. Sekarang mah nggak tahu. Braga duit. Dulunya sering Pokoknya yang bawahnya teh toko buku aja gitu. Oh nya. Naiknya teh tangga kecil gitu, tangganya teh warnanya merah, karpetnya saya hafal pisan. Terus agak muter gitu lah. Tempatnya kecil sih tapi bagus lah. Gitu ya, ada movement di situ. Tapi tahun seberapa berarti? TRL Berapa ya? 2004 dan 2005 dan segituan. 2005. Oke. Berarti band-band anu aya harita, band-band bergenre apa ya di tahun 2005? Itu teh agak macam-macam ya. Kebetulan band saya juga main dulu Anu mari teh. Lalu kalau yang saya ingat di sana yang Biasa, sampai ya. sekarang Pemirsa. Seolah-olah Kaf itu jadi nomor kesekian gitu. Emang iya. Aduh. Yang saya ingat banget yang rintis di TL itu Cangcuter. Oh, Cangcuter sampai jadi teh ya. Rilis Rilis di situ. Merintis. Merintis. Oke. Ya pas sebelum terkenal seperti sekarang ya dulu sering lah, lumayan lah main di TL itu berapa kali saya lihat. Tapi genrenya Cangcuter udah seperti itu. Udah seperti itu, Oh. dulu udah seperti itu. Cuma kan waktu itu banyak movement ya sebenarnya selain di TL, sebelumnya lagi ada Poptastic. Ada apa? Poptastic. Poptastic. Cuma saya juga kurang inget lah. Lama-lama almarhum Kang Sutuk. Nah, pengagasnya teh. Kalau Poptastic, kalau si TRL mah kayak FFWD almarhum juga. Kang Kemarin ya. Gitu. Oke. Cuma saya memang lebih banyaknya saya kurang bergaul. Jadi Kau nggak percaya saya? saya diam. Dia cuma mengamati aja gitu. Jadi
kurang banyak ngobrol sama orang-orang situ kurang sih, tapi ya kenal. Tapi mungkin lamun ada yang nonton gitu ya, yang di TRL dulu, bisa emang mana tahu orang teh enggak sih. Asa baheula teu kumaha teuing. So jadi hayang ieu Asa jadi maafkan juga kalau ada info yang salah gitu ya. Kan kalau Atating mah suka bahasanya kurang bergaul ya. Nah kalau Bejo ini suka menggauli teman. Menggauli forecasting, bisnis itu maksud saya. Sapuan nang sini. Nah pamit apakah kealaman juga nih perjalanan di Atating gitu maksudnya? Di TRL pernah juga dulu main band, dulu ada band instrumental. Oke. Nggak jauh-jauh beda kayaknya sama ya, jadi dulu kita saingan beda Oh iya. sekarang satu band gitu. Jadi kita teh teman kampus juga ya, tehnya teman kuliah juga gitu. Nah dulu pas zaman kuliah teh memang di lingkungan kampus kita teh kayak ada dua matahari gitu Kang. Jadi Dua matahari. Yang satu bandnya apa, yang satu bandnya apa gitu. Nah kalau saya bandnya sama Eko gitu ya, yang band kampus, anak-anak kampus gitu, yang kalau anak kampus teh ngeband sebagai akang-akangannya gitu ya, yang dimaininnya paling malam acara puncak gitu. Nah kalau si Tating bandnya band artisnya gitu, yang kalau saya mah fansnya cowok-cowok gitu ya, cowok-cowok yang pengen wah Kang ini gitu ya. Kalau saya tadi mah cewek-cewek gitu, biasanya cewek-cewek, bandnya Mari klub karaoke gitu yang suka teh cewek-cewek gitu. Terus kita sampai karena ada dua matahari itu di kampus cewek-cewek sama cowok-cowoknya tuh musuhan gitu. Tapi cewek Simbe yang cowok-cowoknya gitu. Nah sampai akhirnya sekarang kita bersatu dalam satu band gitu. Nah sekarang udah pada baikan lagi cewek-cewek sama cowok. Nah hiji jadi kompak sekarang gitu. Percis kayak rejim sekarang ya. Iya. Ya ilustrasinya kayak rejim sekarang. Kita koalisi sekarang. Karena memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya. Iya benar. Sekalipun dengan musuh. Ya. Betul. Musuh. Rejim sih ngomong. Rejim. Rejim aja ini rejim. Aduh, balik lagi ke Braga ada TRL, kemudian hari MySpace kayak kealaman tuh. MySpace kealaman bisa. Jadi ya di zaman itu media memang yang paling berpengaruh itu MySpace sih. Bisa dibilang lah ya untuk permusikan, apalagi untuk permusikan indie menurut saya mah. Nah, kebetulan band saya juga dulu si Mari ini Biasa apa ya? ini di kontrak labelnya Swedia sih. Oke. Enggak ya. Sawe. Tapi label Swedianya juga enggak yang terlalu besar sih sebetulnya, band label kecil juga sih. Label kecil atau gede? Bang Swedia Jangan diskredit. Singamuk Bang Swedia. Singamuk Bang Ini kan sedunia. Sedunia, iya benar. Korea Utara termasuk. Termasuk Bisa mengakses ini. bisa. pakai VPN. Iya, jadi itu MySpace teh ngaku pisan dan koneksi juga bagus gitu ya. Buat industri musik teh ya enggak yang punya duit aja atau nggak label aja gitu. Dengan adanya MySpace teh semua bisa lah gitu. MySpace teh dari tahun 2005 ya. 2006 sih. Tahun berapa? Barang Sebelumnya sama Friendster sih tahun 2000, saya teh Friendster 2004. Tiga. Itu udah ada sih sebenarnya. Lebih dulu MySpace daripada TRL kan? Harusnya mah ya sih. Harusnya mah ya. Lebih duluan si MySpace. Tah, lamun dibedakan antara vibes lahnya, vibes gigs TRL dengan MySpace, eta genrenya jauh berbeda kah atau pada tahun itu teh memang ada keseragaman bermusik? Macam-macam kan. MySpace tuh ya macam-macam. Cuma memang mereka akhirnya berkelompok juga gitu ya. Jadinya teh kan suka ada fitur friendnya di atas gini. Band-band teh ya baru gitu. Memang masih berkelompok juga, tapi semua game sih ada ya. TRL juga kebetulan ya Simbe juga main gitu. Itu jazz pada jazz instrumental gitu. Oke. Oh fusion Pak. Fusion. Oke. Kenapa sampai akhirnya memilih KAF untuk membuat karya yang berbeda dengan jazz fusionnya seorang?
Bener. Ada masih pengen ada Oke. discussion kan kadang di drama tuh tapi cari kan Karena pengennya bersama lah gitu. Ya, ingin menyatukan rejim Iya. itu tadi. Ya. menyatukan gitu. Yang sebenarnya pengen jadi vokalis kan sebenarnya iya, saya dulu. oke. Ya karena pas persaingan itu dia vokalis, saya vokalis. Oh, gitu. pantes. Nah di kafe ini harus ada yang mengalah gitu kan. Nah di sini kan perlu kedewasaan gitu ya. Ini buat pemirsa juga gitu ya, buat yang mau mulai gitu ya, mau ini gitu untuk inspirasi gitu. Ya harus ada yang mengalah. Jadi saya main drum di kafe gitu. Oke. Tapi Bang Bay kelihatan sih ketika perform di Sosialism atau di dimanapun pernah kita lihat Jo ya. Betul. Permainannya pemain jazz banget gitu kan. Pergelangannya ya. Pergelangannya kelihatan. Saya juga ngerasainnya kayak gitu sih. Sama yang paling jelas itu ketika kita main di Sumedang Jo. Ini ciri khas drummer jazz itu anjing itu kadangnya tak. Berjeng nih. Anjing itu kadangnya. Iya, geter ku sabab can dibere Konsumsi. Tapi iya, tapi sesudahnya dikasih. Dikasih aman. Aman kok. Iya. sama kan Wis, ada jangan di-screenshot. Aduh. Nah ini orang ke Kaf dulu Jo. Kan Kaf juga udah sempat main lah di ke Sosialism atau di panggung-panggung Sosialism yang pernah kita laksanakan lah Jo. Kita remind aja karena meskipun Kaf juga udah pernah di broadcast, berarti sampai hari ini lagu Kaf ada yang baru kah atau ada cerita apa nih setelah main di Sosialism ternyata jadi banyak panggung kah aja Atau apa kapok gitu kan. apa kapok gitu. bahkan sampai sekarang saya masih pengen ngomong terima kasih banyak gitu ya sama Sosialism. Waduh jangan gitu nanti ini cut aja ya. Karena panggung pertama Pertama. kita di Sosialism. Oh nyanyi. Iya. Oh iya. Pertama. Itu pertama banget. Bahkan pas ngeluarin EP keluar lagi EP ya. Iya. EP ya. Impian. Udah 5 lagu kemarin teh ya, keluar. Sekarang sebenarnya kita lagi produksi lagi sih, fokus produksi lagi. Mau bikin album. Sudah nambah 3 ya. Ada 3. Kalau yang udah fixnya ya ada Jadi 3. posisi sekarang 8 lagu yang sudah fix. Akan rilis di tahun ini kah? Insya Allah sih. Insya Allah. Amin. Mau nanya Gugun. Tahun ini Kak? Berarti kalau kita ngebahas genre dari Kaf itu sendiri bisa disebut apa ya genrenya? Nah itu memang kalau kami sendiri gitu ya bermusik teh memang enggak menggenrekan gitu ya. Jadi misalkan bikin lagu ini patokannya ini enggak sih sebetulnya. Ya memang pengen bermusik aja sih. Ya kebetulan memang tapi kalau mungkin si audiensnya nangkapnya oh ini mah kayak ini ya bebas aja sih sebenarnya karena kan kita pun punya background musik mungkin ngedengerinnya juga beda-beda gitu ya. Tapi intinya sih pengen bikin musik aja lah, bikin berkarya lah poin sama itu. Iya. Jadi mungkin approach-nya kita bukan dari genre, tapi mungkin approach-nya kita dari pesan yang mau disampaikan. Betul. Nggak apa-apa ini saya omongin gitu. Jadi yang memang pesan-pesan lagu Kaf teh, jadi yang genre kita nggak spesifik, si pesannya tah yang rada spesifik ke segmen tertentu teh gitu. Jadi kita berharap dari si pesan-pesan lagu Kaf ini, nah yang suka Kaf itu orang yang ngerasa oh punya semangat yang sama Kaf gitu, punya Itu iklan berarti. Ada spirit yang sama ya. spirit yang spirit urang teh tadi teh mau spirit ngomongnya teh spirit yang sama gitu. Kita tuh pantai. Punya spirit oke. Tapi tadi teh sempat kebahas sebelum kita on cam teh Atating ternyata adanya band seperti Pistol Air itu teh ada di TRL apa di MySpace ya? Di TRL main juga. Juga main ya? Ya di MySpace ada juga sih dulu kayaknya Pistol Air. Semua band indie kayaknya pada punya MySpace. Yes. Oke. Dan kayaknya ya. Nah, Karena ya gitu maksudnya
ternyata kan kayak band apa tadi teh Pistol Air ge da lain basena di Bandung nya. Iya, Jakarta. Dan takuduna teh meureun jo aya pengulangan era lah ya. metode kolaborasi maksudnya. Tidak hanya orang Bandung kemudian orang sa-Bandung ternyata betul. ketika hari ini impresi terbesar industri baik indie maupun mayor label kan berada di Jakarta makanya patokannya teh. Makanya kayak hari ini ada di M Block Space ada beberapa venue, beberapa stage yang bisa digunakan lah sama band-band baru teh. Sangat-sangat bisa diakses tuh teman-teman gitu. Reguler itu teh di M Block teh sudah. Iya, ada namanya, kurang lupa pokoknya di M Block Space ini ada sebuah venue bar gitu. Dia selalu reguler tiap hari Rabu aja. Rabu. Tiap hari Rabu. Nah, kebetulan juga di tanggal 5 ini ya, Iya. tanggal 5 ada Case Bastin akan main di M Block juga. Itu solois dari Bandung gitu. Tapi Atating jeung Pambe kalau melihat bukan pergerakan artinya maksudnya keadaan Bandung hari ini teh menjadi kumaha kan ada juga nih plus minus jika kalau kita ngebahas tentang digital platform nih kan plus minus nya dengan adanya Spotify teh jadi ayo nu ngomong ngamurah mareh cek si Bjork mah dengan adanya Spotify teh offline-nya jadi berkurang. Iya. Jadi berlomba-lomba mencari pundi-pundi di Spotify yang juga belum lama ini Spotify juga banyak regulasi anu kumaha lah ada kerugian Protes ya dalam kan, kayaknya yang tidak penghasilan yang didapatkan dari si musisi kurang lah ya kan. betul sehingga Biok juga aing mah manggung weh tujuan teh atas karya-karya orang atas dari Kaf sendiri apakah memang platform digital menjadi sasaran juga kan untuk menyebarkan spirit itu tadi atau lebih kuatnya mah di gigs untuk menyampaikan pesan dari Kaf teh Sampai kurang. Ya jadi kelihatan kan ya di sini teh disclaimer diklaim ya. Jadi mungkin kalau misalnya dalam konteks strategis gitu ya, kalau strategis jadi kita kafe pengen melengkapi gitu. Kalau tadi si Bior, aduh Spotify mah gitu offline we gitu ya. Nah si kafe pengen rencananya gitu ya, yang kita bikin gitu planningnya pengen disokong sama media sendiri dan merchant gitu. Kalau tadi duitnya di manggung gitu ini merchant gitu. Oke. Nah, dari nah jadi si tiga itu teh kayak segitiga bermuda gitu ya. Jadi satu sama lain teh saling beririsan, saling berkaitan gitu. Misalnya punya nuansa, misalnya di artwork gitu sama gitu apa di semangatnya juga yang tadi saya bilang mau nyampein pesannya di mana. Nah kita juga ada media gitu, bisa di medianya juga gitu. Nah sehingga si segitiga bermuda itu yang apa sih segitiga bermuda ya segitiga itu yang mau kita andelin gitu. Iya. Untuk distribusinya gitu dari media juga gitu untuk ya ininya penghasilannya gitu kapitalisnya dari baju-baju. Iya. Orang tadi mau ngekat untuk ngejokes tapi kami lagi serius. Kapan aja Kang Sema. Namun Atating sendiri ya terhadap Kaf ya secara ya bukan distribusi artinya tentang kita obrolannya antara offline dan online lah. Ada yang bilang kan menjadi kemudahan dengan adanya online teh untuk nyebarluasin karya atau juga Atating beranggapan seperti Bjork gitu. Ya memang selalu ada pro and kontra. Pro and kontra untuk masalah ini apalagi. Kon nanti konsekuensi. Konten. Iya. Tapi ya kita ambil positifnya gitu ya. Okay. Jadinya semua bisa gitu. Semua yang punya karya bisa gitu. Bisa masuk pasar lah, bisa dibilang. Jadi bukan hanya label yang berduit aja gitu.
Betul. Kan kalau label yang berduit kan mereka yang menentukan pasar akhirnya. Dengan adanya ini ya sebetulnya jadi lebih pasar persaingan sempurna lah bisa dibilang ya. Semua bisa masuk, direktur entry-nya tuh betul-betul kecil lah bisa dibilang, lebih mudah gitu. Ya ambil positifnya itu aja sih sebetulnya. Sebetulnya ya industri musik itunya sendiri sebetulnya yang harus berkembang gitu. Tadi misalkan nyari duitnya dari mana nih? Ya si Biok mungkin ada berumur mungkin agak kolot juga gitu. Betul. Soalnya dia harusnya bisa cari apalah. Sebelum merchandise juga Biok kan teknologi lah ya, mengadopsi teknologi. Kita harus beradaptasi sih, mau nggak mau sih itu. Oke, mungkin Biok juga tidak mengikutinya, tidak adaptasi maksudnya, sehingga kealamanku zaman maneh nama lebih ngeunah papanggungan, lebih ke hati duitnya langsung, artinya saat aya publishing dan sekarang kan dengan adanya publishing juga sebenarnya bisa mengedukasi kita merenjonya. Betul. Publishing itu kan ada metode yang kadang membuat seniman, ya rata musisi kan seniman gitu ya, kan seniman meribetnya dikasih materi publishing dengan porsi-porsi anu pabaliut sih ya, hitungannya dia itu maksudnya. Kami sih berharap dari Sosialism ada publishing yang bisa nge-share tentang kapitalnya sebuah karya teh dengan sesederhana mungkin itu atau dengan bahasa seniman lah ya. Jangan pakai bahasa hukum. Hukum. Nah, iya, kan pasti menolak. Gitu. Semoga ada lah. Gitu. Ini udah berapa menit ya Pak Eko? 21. Baik. Nah, tinggal tanggung kayak dikatnya Pak Eko katanya. Berapa yang korek lah. Kita pas nengan korek mau lah. Nanti kita partisi. Biok udah kesebut. Kopi. Oh iya. Oh iya ada sedikit. Atau ulang ngabujuran kamera. Oke, back to topik. Kita kan sedikit cerita tadi sebelum on cam juga tadi ada bahasan tentang Krisye bersama Guru Gypsy pada saat itu mempromotkan atau menjual fisiknya teh secara distribusi. Dia bikin booth di Dufan pada saat itu untuk menjual album Guru Gypsy, bahkan nitip di apotek gitu lah. Yang entah gimana orang harus, mungkin kalau teman-teman tahu ketika Guru Gypsy jualan kaset di apotek itu seperti apa, boleh komen aja, karena orang hanya tahu fun fact-nya bahwa Guru Gypsy pernah jualan fisik atas karyanya di apotek. Kan ada mind blowing ya. Nah, di luar iya. Anjing masuk. Nah, di restoran Hayam. Nah, gitu. Oh ininya kalau yang kemarin-kemarin restoran Hayam ya. Hayam dan musik. Hayam dan musik. Hayam aja musik. Hayam is my life, musik is my life. Aduh. Nah begitu teman-teman. Nah, apakah Kaf juga ada yang out of the box sih secara promosi ini mah gitunya, anjing nyambut di mana gitu, yang ngejual karya atau promosi teh gitu, yang bisa di share ke teman-teman juga. Jujur sih untuk masalah itu kita nggak dari sisi ilmu gitu kan. Jadi ajak itu cari lagi marketing gitu. Sebenarnya visi misi ngeband saya pun sebetulnya apa ya, ingin berkarya aja sih sebetulnya. Ini memang yang pujangganya kalau di band. Di idealis. Yang kapitalisnya. Tapi lain itu bagi duit. Iya betul. Memang tetap butuh. Perlu ada yang gitunya gitu ya di band. Dan karya pun tadi balik lagi gitu ya, kalau karya ya mesti ada monetize-nya teh seperti apa sih? Ya. Kan bukan dari segi hukum bahkan. Betul. Nah itu ya. Kemarin kita sempat ngebahas mah, tapi yang bentukan spesifiknya mah belum ada. Tapi memang kita teh ngerasa ya kayak tadi ya, sekarang udah di Spotify. Ini digital gitu. Nah, kemarin ada pembahasan juga di kita teh kayaknya ya sama jadi sama yang Krisye tadi ya. Harus ada yang bako, kretek, pemirsa. Harus ada yang
mungkin bahasanya mah yang sensorinya gitu. Oke. Karena kan sekarang keseharian manusia teh lebih banyak dalam sehari teh berapa jam teh wah digital gitu. Jadi malah yang nggak ke highlight gitu, malah lupa saking banyaknya informasi yang diterima teh masuk teh. Nah, kalau ada yang sensori gitu ya, beda sendiri gitu ya. Misalnya kita ke keramaian terus kita ngasih apa yang berupa fisik yang udah di crafting gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin bakal lebih ke highlight, lebih berkesan dan Direct, lebih langsung. direct juga, langsung bisa sambil dibikin footage-nya juga dikontenin kalau yang butuh buat digitalnya gitu, tapi ya yang itunya itu gitu, yang langsungnya itu gitu, fisik gitu, sensori gitu, apakah gelang gitu yang berisi ada sebuah penggalan lirik dari Ih, dalam banget gitu maknanya gitu, aduh Bisa. mungkin gitu. Oke. Belum kita pikirin ya spesifiknya mbak ya. Iya. Oke. Emang saya nggak pikirin ke situ juga sih. Cuman biar kayak terkesan ada keikutsertaan dalam proses berpikir gitu saya. Oke. Ya udah pikirin ya. Nah, Pak Bel, lamun ingat-ingat nih, berarti KAF sudah ada berapa karya sampai hari ini yang sudah bisa didengarkan oleh teman-teman? Yang sudah didengarkan sudah ada 5. Ada 5 ya? Di desa. Atas EP yang pertama ya? EP yang pertama Dengan tajuk dengan tajuk Kucing. Kucing. Yang gambarnya Iya. kucing. Dengan namanya Pet Walks Home tadi. Pet World Home. Iya, kucing kan ini peliharaan. Ya mungkin ada rencana diganti nama band. Ya itu 5 itu yang udah ada di Spotify dan lain-lain. Ya. Itu ya itu pengalaman pertama juga ya buat kita, ya buat Tating Mangga karena dia artis dari dulu. Ngerekam gitu. Jadi memang sih yang kemarin itu masih kan lagu KAF tuh yang nyiptain semuanya Tating yang sampai 8 ini gitu. Oke. Ya, jadi Saja. enggak gitu yang lu emang tuh. Misalnya kita mau bikin yang album T12 gitu ya, 4 lagi teh ya saya sama Ugun teh lagi berusaha masuk gitu, pitching gitu. Ini Rabu kita bisa nggak diterima gitu di album? Iya. Kayaknya enggak. Makanya bikin project masing-masing juga gitu. Nah yang 5 kemarin itu yang masih ya kita masih baru-baru tadi ya recording, jadi masih belum proses aransemennya memang belum ini ya kemarin itu belum, jadi kayak Tating ini ada lagunya kayak yang nyiptain Tating semua, terus kita ngisi-ngisi aja, nah masih kayak gitu. Nah jadi yang sekarang lagi dikerjain teh kita teh yang 5 lagu yang udah rilis di Spotify dan lain-lain teh mau kita retake lagi, recording lagi gitu. Tapi aransemennya dipikirkan lah, ditambah 3 lagu yang baru ini gitu. Nah nanti tambah lagi ada, jadi ya gitulah. Tapi kalau ada lagu setor lagu gitu, kayak setor hafalan. Iya. Pesantren makan gitu ya, hafalan. Iya benar. Suasananya di sini setor hafalan gitu. Seperti Si itu. Gigi. Kenapa mah? Hafal tuh drumnya. Oke, atau berarti tadi kan Pak B bilang lagu-lagu KAF ini komposisi musik bisa jadi nomor kesekian, yang penting ada spirit yang bisa disalurkan kan ya? Nah kalau orang bertanya, sebetulnya ada spirit apa nih yang pesan apa yang ingin disampaikan KAF kepada teman-teman di dunia ini? Ya. Mungkin untuk pertanyaan itu yang paling berhak untuk menjawabnya adalah sang komposer ini. Bagaimana Ting? Nah sebelum jawab boleh pinjam korek dulu. Oh iya, benar. Iya, mati. Di ini pause. Oh enggak. Foto. Cemburu, iya. Iya itu lah. Itu tuh Pambe, sorry Pambe di sebelah. Oh ini. Nah, iya. Oh itu. Nah, sudah bisa lanjut Pak kok? Boleh. Ya. Siap. Ya. Dan gitu tapi ada spirit atau pesan apa sebetulnya yang ingin Disampaikan. disebarkan kepada teman-teman? Ya itu sih. Intinya mah memang saya membuat karya tuh ya, kaya nih, nggak bisa ya. Biasa wae. Pengen meaningful lah, intinya pengen meaningful gitu ya. Karena dari sisi spiritual saya pun sebetulnya
di agama saya ada pro dan kontra nih tentang musik gitu ya. Iya lagi. Ya bahkan banyak mazhabnya gitu ya ke arah tidak boleh kan. Jadi tapi ada pesan ya pasti jadinya saya harus ada pesan nih gitu ya di si sebuah karyanya. Ya memang ya balik lagi sih ke ideologi atau agama saya apa. Jadi memang banyak di situ pesan-pesannya bukan ajaran agama ya sebetulnya. Yang mungkin yang saya terapkan itu sampaikanlah hanya walaupun hanya satu ayat. Pastikan sampai hanya satu ayat. Jadi mungkin isi-isi di lagunya memang seputar itu. Oke. Fitrahnya kehidupan lah ya. Kehidupan betul. Karena kalau teman-teman hari ini langsung buka Spotify dari Kaf kan ada berjudul Debu gitu ya. Itu tentang Al-Quran. Itu tentang Al-Quran, ada The Din juga ya. Gitu. Pokoknya kalau teman-teman yang ingin mengetahui siapa diri kamu sendiri, karena kan Tuhan pernah bilang teh lamun maneh hayang nyaho urang kenali diri maneh sorangan gitu. Lagu kok bisa menggiring asumsi itu, lebih cepat mengenal diri. Tentang ada Al-Quran, ada The Din, dan apalagi kalau bisa kita rinciin satu-satu 5 lagu yang sudah tayang atau ting ada Debu. Ada Debu, itu tentang Al-Quran intinya. The Din itu sebetulnya lagu cinta sih. Oke. Gak sih tentang pernikahan sih intinya. Itu The Din tuh. Kan ada yang gak tau hadis atau apa ya gitu. Pernikahan tuh 2, 3 bukan itu hadisnya. Itu mah bahkan bukan hadis. Ya tapi kalau orang sudah menikah itu sudah menjalankan apa? Separuh agama atau apa? Iya. Itulah yang saya tangkap. Itu The Din isinya. Itu The Din isinya sebenarnya. Terus ada terdebat. Nah, terdebat mungkin yang agak ini sih cuma ngelihat fenomena sosial aja sih. Oke. Gitu. Kalau terdebat itu jadi pengalaman saya juga sih, pengalaman kok di tempat kerja kebetulan di organisasi suka ada orang yang begitulah gitu ya, yang nyebelin lah gitu. Kalau nge-wide-nya lagi mah terdebat ini mah siga hari ini ada medsos meureun atating. Itu kan menjadi industri opini ya. Iya. Komen-komen tuh saling dar-der-dor gitu ya, menyalahkan kebenarannya masing-masing gitu. Dan membenarkan kebenarannya masing-masing gitu. Betul. Coba kalau semua komenan tuh menyala abangku gitu. Nah, dunia kan Menyala. Oke, terdebat. Lalu ada apa lagi tadi? Lalu 2D itu namanya maraton. Maraton. Kalau maraton mah ya dari judulnya aja maraton sih ya. Kehidupan itu ya kayak maraton gitu ya. Oke. Kita berlomba mencapai finish. Ya. benar juga. Finishnya mau kayak gimana nih? Gitu. Betul. Tah, muncul canun mah maraton teh lompat laun. Lain balap, maraton makanan. Nu penting konsisten. Iya, betul. Ente kan aya lamun maraton atau ting ayeuna kan loba lari Pokaris, lari Gria Jogja apa gitu. Apa fun run gitu namanya. Aya jelema-jelema anu daftar teh goncang di awal atau ting. Iya, betul. Di tengah-tengah pae. Maksudna capek gitu. Betul. Aya hiji jelema anu asal teh. Toh ternyata si ada nu menang gitu no. Sampai ke tujuan. Bahkan yang cepat dari awal nggak terjadi. Ayah lu tergerak tapi nyampe finish dah ya. Itu ada angkot. Jadi memang benar kata tujuan. Jadi karena sosialisme teh nggak percaya ya, rajin pangkal pandai, kemudian hemat pangkal teh nggak percaya karena banyak orang yang pemalesan kaya raya. Ada yang bodoh. Enggak jadi nggak cukup. Iya. Banyak Iya, ada maraton ya. intinya istiqomah ya. Iya, konsisten ya. Kan konsisten itu susah gitu ya. Makanya sebenarnya ke liriknya sih nggak terlalu banyak, nanti mungkin penggambarannya itu sebenarnya di video klipnya. Mungkin maraton teh gini nggak ting ada sering Mungkin kali kamu nggak tahu. Iya. Wah, Berusaha internal nih. Sekarang tuh ada suka orang bilang udah hijrah, udah ikhlas. iya. Mungkin proses hijrah dan ikhlas tuh nggak ada udahnya, tapi terus menerus. Betul. Gitu ya. Iya. Pemirsa setia Betul. Yang terakhir ada apa tadi? Yang terakhir itu You've Been Here Since You've Been Here? Tuluk naon ya orang itu banyak pisan.
You've been here since you first came to Lupaita. Kudu Oke. dinyanyikan. Oke. Ya. Yang menceritakan tentang naon eta teh? Itu mah sebenarnya lebih ke ini aja sih. Pesan-pesan almarhum bapak saya biasanya ke anak-anaknya itu ya saya masukin di lagu. Tapi ya tetap lagi sih agama lagi. Oke. Bahkan di tiap lagu sebetulnya saya selipin ayat. Nah itu juga nggak tahu nanti saya takut gitu ya sama itu nggak boleh. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, di skripsi kita juga ya harus ada ayat Quran ya. Betul. Tapi tenang ada lagu Krisya juga yang ketika tangan dan kaki bicara itu kan dari surat Yasin maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Aman kalau Krisya boleh. Iya. Ya niatnya intinya mah baik. Baik intinya. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui diri kalian adalah siapa dan menemukan Tuhan itu dengan mengenal diri sendiri, bisa dengerin lagu-lagu dari Kof atau Kaf sih sebetulnya bisa salah ngomong kan. Petwork Song. Ganti nama per hari ini ya. Begitu teman-teman, Kaf ya. Antara kaf sama kof. Jadinya kof. Oh antara ya. A sama O, antara A sama O teh sebenarnya harusnya ada huruf vokal, satu lagi harusnya ada 6 huruf vokal. Oke. Enggak kita. Jadi Kurang mengerti ya. enggak kof banget, enggak kaf banget, Iya. tapi kof. Kayak bahasa Inggris mah all teh kan A iya, sama O iya. ya kayak gitu. All. All. Itulah Kaf ya. Begitu teman-teman udah bisa didengarkan di platform digital lagu-lagu Kaf ada 5. Di situ teman-teman bisa banyak dapetin real apa ya? Hal-hal yang relate lah pasti. Karena ada kehidupan dia mah mau jauh ti kita gitu. Nya eta teh. Betul. Mungkin Gibah Penghapus Dosa cukup di situ. Sekian. Episode malam ini. Sampai jumpa lagi di Gibah Penghapus Dosa berikutnya. Ciao, terima kasih. Atati. Ya. Jos. Halus. Orang halus ya.